Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah menyampaikannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di Masjid Al-Furqan, masjid kebanggaan Sivitas Akademika UPI, dan juga jamaah yang sudah hadir di Jum dari berbagai daerah. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam kegiatan ini dapat memperoleh rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni, segala urusan dilancarkan, segala penyakit disembuhkan, dan turunan kita menjadi turunan yang soleh dan solihah, taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum mengkaji tema yang sudah kami siapkan, kita berdoa dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sedang sakit. Mungkin di antara kita ada yang kurang sehat, atau keluarga kita kurang sehat, atau kawan kita, sahabat kita, guru kita, siapapun yang kita kenal sedang sakit. Mudah-mudahan doa kita akan mempercepat disehatkannya, sehat walafiat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa untuk kita sama-sama. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian di dalam kajian ini mudah-mudahan dilancarkan, disukseskan, dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita gali di pagi hari ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema yang sudah kami siapkan ini insya Allah bermanfaat bagi kita. Kita ungkap 45 menit ke depan
Mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam urusan yang kita jalani ini. Temanya adalah kajian surah An-Nahl ayat 91. Pertanggungjawaban sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanggungjawaban sumpah, orang kan banyak yang bersumpah. Jadi menantu aja disumpah tuh. Bener nggak jadi menantu aku gitu ya, disumpah dulu. Nah itu ya, jadi RT disumpah, jadi apapun disumpah, semua disumpah. Kita gali, kita kaji, kita ungkap makna ungkapan dari ayat 91 berkaitan dengan pertanggungjawaban sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayat yang sudah kami siapkan dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan melihatnya, dengan membacanya, dosa-dosa diampuni, keberkahan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awfu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aiman ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما taf'alun. Sadaqallahul azim. Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dikata Allah, tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini arti dari ayat yang kita baca. Jadi tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Nah, janganlah kamu melanggar sumpahmu. Nah, ini. Makanya untuk menguatkan sumpah yang diucapkan, biasanya di atas kepalanya disimpan ayat ataupun ya kitab suci gitu, supaya mengingatkan ini pedoman hidup, ini jalan hidup, ya gitu ya, ini kompas hidup, oh gitu. Makanya disimpan Quran di atas kepala orang-orang yang bersumpah. Jangan-jangan yang disumpah ataupun yang melaksanakan sumpah tidak tahu makna sumpah yang sebenarnya. Oleh karena itu kita insya Allah dengan ayat ini terhantarkan terhadap ya sumpah yang akan kita ungkap ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat asbabun nuzul ini. Asbabun nuzul dari ayat yang kita baca. Nah, sini diungkapkan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsir Al-Duru atau Ad-Dur Al-Mansur atau fi tafsir Al-Mansur nih, jadi 5 halaman 161. Kalau ingin penasaran melihat buktinya silahkan. Menyatakan ayat ini turun berkenaan dengan baiat yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiat tersebut dilakukan pasca Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Pada saat itu kaum muslimin masih sedikit jumlahnya, sedangkan orang-orang musyrik masih mendominasi dengan jumlah yang lebih banyak.
Meski sebagai minoritas, ayat ini memerintahkan kaum muslimin untuk tetap setia pada baiat mereka dan jangan membatalkan baiat yang telah diikrarkan itu. Ternyata setelah tahu kok berat juga ya akibat dari sumpah, saya membatalkan diri dalam hatinya. Hati-hati ya. Orang yang mencela-mencela itu, nah bahasa Sundanya mencela-mencela. Sebelum tahu mungkin dia itu siap, saya bersumpah. Setelah tahu sumpah kok begini ya, saya jadi takut, saya membatalkan diri. Ngomong begitu dalam hatinya. Hati-hati. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat interpretasi para mufasir gimana ini, para pemikir Islam tentang ayat ini. Kita ungkap. Yang pertama, Syekh Nawawi Banten dalam kitab Tafsir Marah Labid jilid 1 halaman 505 menyebutkan bahwa ayat ini memerintahkan umat Islam untuk selalu menepati janjinya, baik janji yang dibuat dengan orang lain maupun janji yang dibuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji yang dimaksud di sini adalah janji yang dibuat dengan kesadaran dan kemauan sendiri, bukan janji yang dibuat karena terpaksa atau karena alasan-alasan lain. Lebih jauh lagi, Allah melarang membatalkan dan melanggar sumpah yang telah diucapkan. Sumpah adalah janji yang kita ucapkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, nah itu kalimatnya ya. Demi Allah saya berjanji. Waduh, dengan suara yang bagus, suara yang nyaring. Halo, mudah-mudahan sadar ya ketika mengucapkan sumpah itu bukan sekedar mengucapkan. Pembatalan sumpah adalah perbuatan yang tidak baik dan dapat menimbulkan kewajiban membayar kifarat. Kalau ada orang yang saya mau batal sumpahnya, tapi gawe marek terus wae dengan mal sumpah wae, silakan nih bayar kifaratmu ya, hati-hati itu. Itu dalam satu sekali anggaran. Terus selanjutnya kita lihat. Nah, dalam kitab Tafsir As-Sam'ani, karya Abu Al-Muzaffar As-Sam'ani, ia menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang muslim untuk menepati janjinya. Jaid dan Jabir menafsirkan bahwa janji dalam ayat ini diartikan sebagai sumpah. Kan biasanya diumumkan akan disumpah, maka bajunya pun ngaput dulu, jahit dulu, beli yang baru dulu. Bahkan harganya ada yang sampai 1 miliar baju itu ya. Ya terserah orangnya, yang banyak duit mau boleh-boleh saja kali gitu. Ataupun saya mau sederhana aja, tapi boleh. Mau sederhana mau apa, janji tetap janji, tidak terpengaruhi oleh ya pakaian yang diterapkannya. Oleh karena itu siapa yang melanggar janji, nah ini yang melanggar janji, maka ia telah melanggar sumpah dan harus membayar kifarat. Kifarat sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin, menyediakan pakaian untuk 10 orang miskin, atau membebaskan seorang budak. Jika tidak mampu melakukan salah satu pilihan tersebut di atas, maka ia harus berpuasa selama 3 hari. Ditanya sama teman, puasa naon? Puasa kifarat. Saya begitu ya, kifarat naon? Ini sumpah saya dilanggar. Jantan itu orang ya, puasa 3 hari karena melanggar satu pelanggaran. Bagaimana kalau pelanggarannya banyak? Kalikeun mah gampang eta mah. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lihat tafsir Aisarut Tafasir. Pelajaran dari Quran An-Nahl ayat 91, wajib menunaikan janji dan tidak boleh melanggarnya. Nah ini, diwajib menunaikan janji
dan tidak boleh melanggarnya. Pengharaman melanggar janji setelah dikuatkannya agar orang tidak menjadikan sumpah sebagai permainan. Kan kalimatnya demi Allah ya. Ada orang yang main-main tuh, demi Allah, bumi Allah. Nah, hati-hati itu ya. Ada orang yang main-main, kata yang mimpin sumpah, demi Allah, bumi Allah. Hati-hati, main-main itu, tidak boleh main-main. Barang siapa yang berbaiat kepada seorang pemimpin atau berjanji kepada seseorang, wajib baginya untuk menunaikan janjinya dan tidak boleh mengingkarinya hanya karena masalah duniawi. Kalau sudah digantungkan soal keduniaan, ya itu repot. Ini hubungannya dengan Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat dari ayat yang kita baca tadi. Masih ingat tuh ayatnya ayat berapa? Duh, masih bingung ya. Tadi yang dibaca di awal ayat berapa? Ya, nanti datang ya. Kita lihat ini nilai-nilai pedagogis, nilai-nilai pendidikan, pentingnya menjaga janji dan sumpah nih. Ayat ini mengajarkan pentingnya menepati janji dan sumpah. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa seorang pendidik maupun peserta didik harus memegang teguh komitmen mereka, baik itu terhadap diri sendiri, orang lain, maupun Tuhan. Janji adalah bentuk tanggung jawab yang harus dijaga dalam setiap tindakan dan perkataan. Nilai yang diangkat tanggung jawab, integritas, dan kejujuran. Bagaimana seorang guru, seorang dosen, seorang kiai, seorang ustadz, pemuka agama membiasakan kepada anak didiknya untuk menjadi anak yang tanggung jawab, integritas, dan kejujuran. Tentu dengan pembiasaan, habituasi, bukan sekedar pembelajaran. Jadi sampai kepada pembiasaan terus berulang-ulang, sampai anak merasa bahwa ini penting, ini perlu, kalau tidak ini bahaya, ini rusak. Nah, anak-anak didik kita sejak kecil sudah ditanamkan tentang tanggung jawab, integritas, dan kejujuran. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kesadaran terhadap akuntabilitas ilahi. Nah, ini ya, kesadaran terhadap akuntabilitas ilahi ini. Pedagogis ya. Ayat ini mengingatkan bahwa kita tidak hanya mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada sesama, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengajarkan kepada peserta didik bahwa setiap perbuatan, kata-kata, dan keputusan yang diambil memiliki konsekuensi baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bukan hanya dunia, ini sampai akhirat. Nilai yang diajarkan kesadaran diri dan pengawasan diri. Jadi guru, sekali lagi pendidik, pengajar ya, semuanya mari bersama-sama untuk menanamkan kesadaran diri dan pengawasan diri terhadap anak-anak didiknya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, keteguhan dalam mempertahankan nilai-nilai ini. Nilai itu harga ya, harga sesuatu yang sangat bermakna. Ayat ini juga menyarankan agar kita tidak melanggar sumpah yang telah dibuat dengan teguh. Dalam konteks pendidikan, ini dapat diartikan sebagai keteguhan dalam prinsip dan nilai-nilai yang diajarkan. Sebagai pendidik, kita harus konsisten dengan nilai-nilai yang kita ajarkan dan memperlihatkan keteguhan dalam menjalankannya.
Di sini ada kata-kata sebagai pendidik. Nah, gitu ya. Tekanannya ya semuanya hakikatnya pendidik. Orang tua pendidik, masyarakat pendidik, di sekolah pendidik, di pemerintahan pendidik, di luar di mana asal dia berada, dimanapun, maka insya Allah hakikatnya adalah pendidik. Pendidik itu apa? Pembimbing. Ya, orang yang menunjukkan jalan, orang yang mengantarkan anaknya supaya lebih bagus, lebih baik dari yang sudah dilewatinya. Jadi pendidik itu tidak sekedar yang membawa tas, pakai baju seragam abu-abu kalau dulu ya, naik apa ke sekolah. Tidak hanya itu, sopir juga bisa jadi pendidik itu, ya. Penumpang juga bisa menjadi pendidik. Jadi hakikatnya semua adalah membimbing, membina, mengarahkan, menuntun anak-anaknya supaya menjadi manusia yang cerdas, menjadi manusia yang jujur, dan menjadi manusia yang terampil dalam hal-hal yang positif. Nilai yang diajarkan keteguhan hati. Nah, ini konsistensi. Konsistensi kalau bahasa agamanya itu adalah apa itu? Istiqomah. Gitu ya. Istiqomah itu adalah merupakan amalan yang sangat terpuji, walau akol katanya gitu, walaupun sedikit. Misalnya infak tiap pagi subuh ya, infak 5.000 terus. Pas 2 tahun itu 5.000 terus. Nah, itu namanya konsisten. Atau 10.000 atau 1.000 konsisten itu. Nanti naikkan karena bulan apa sekarang? Bulan Sya'ban. Nah, ini jangan 5.000 terus, naikkan untuk amal soleh. Biasanya jarang sholat sunat, naikkan, bimbing keteguhan hati anak-anak supaya sholat sunat itu besar manfaatnya, apalagi sholat yang diwajibkan. Dan juga sampaikan didikan masalah kepemimpinan yang baik. Karena anak-anak kita adalah generasi kita, yang meneruskan kita itu adalah anak didik kita. Bila anak didik dibiarkan apa jadinya ke depan, maka tentu tidak akan menguntungkan bagi semuanya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna sumpah. Nah, sekarang kita ungkap, kita tuntas apa itu sumpah. Sumpah dalam Islam memiliki makna yang sangat esensial. Yang esensial, yang sangat mendasar gitu ya. Karena berkaitan langsung dengan kejujuran, kepercayaan, dan pertanggungjawaban seorang muslim baik kepada sesama maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, sumpah dalam Islam adalah pernyataan atau janji yang diucapkan dengan menggunakan nama Allah untuk menguatkan suatu pernyataan atau komitmen. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Nah, itu. Kalau sudah mengatakan demi Allah, maka di situ sudah menghadapkan jiwa kita, raga kita kepada Allah. Makanya orang-orang yang setelah mengucapkan sumpah, doakan supaya bisa menjalankan sumpahnya, supaya selamat dunia akhirat. Nah, jangan tidak didoakan. Sumpah dalam Islam memiliki makna yang sangat esensial, sekali lagi, karena berkaitan langsung dengan kejujuran, kepercayaan, dan pertanggungjawaban seorang muslim baik kepada sesama maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, sumpah dalam Islam adalah pernyataan atau janji yang diucapkan dengan menggunakan nama Allah untuk menguatkan suatu pernyataan atau komitmen. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat aspek esensial dari sumpah dalam Islam. Nah, ini aspek esensialnya. Yang pertama, pernyataan kesungguhan dan komitmen. Yang kedua, kepercayaan kepada Allah sebagai saksi. Dosa bagi yang melanggar sumpah. Sumpah sebagai cara meneguhkan pernyataan. Pentingnya menjaga kejujuran. Sumpah sebagai penjaga integritas dalam masyarakat. Sumpah sebagai peringatan akan akhirat.
semua orang mesti baca ini. Ya, termasuk keluarga yang baru nikah, di situ ada itu sumpah-sumpah janji-janji yang diucapkan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sumpah dan janji akan diminta pertanggungjawaban. Mari kita lihat ayatnya, kita baca pelan-pelan. Wa aufu bil innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Halo? Dan penuhilah janji, kata Allah, karena sesungguhnya janjimu itu, sumpahmu itu pasti diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lihat, sumpah bukanlah sembarang ucapan, melainkan melibatkan kesakralan dan tanggung jawab yang besar. Ketika seseorang bersumpah, berarti ia menyertakan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas ucapannya. Seseorang yang bersumpah akan dimintai pertanggungjawaban atas ucapannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang melanggar sumpah, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung baik di dunia maupun di akhirat, dan apabila ia menggugurkannya, ia wajib membayar kafarat atau kifarat yang harus dilakukannya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah berfirman, mari kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan yang membaca, yang pernah bersumpah, Allah selamatkan dengan ucapannya. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Silakan dibaca lagi, mudah-mudahan membawa keberkahan. Selanjutnya hadirin wal hadirat, adapun makna ayat tersebut sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, janganlah kalian jadikan sumpah kalian sebagai penghalang kalian untuk berbuat kebajikan, akan tetapi hapuskan sumpah kalian dengan kafarat dan berbuat kebajikanlah. Nah, ini penjelasan dari ayat yang kita baca tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pertanggungjawaban sumpah di hadapan Allah bagi yang melanggarnya. Kalau kita lihat, yang pertama, sumpah di hadapan Allah bukanlah perkara yang main-main, karena sumpah yang melibatkan Allah, menjadikan Allah saksi,
dan sumpah yang diucapkan hambanya, Allah juga mengingatkan hambanya agar tidak menjadikan sumpah sebagai alat penipu orang lain, karena dia bisa tergelincir masuk neraka dan mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya kita baca supaya kita dijaga oleh Allah. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. Kita lihat artinya, janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kukuh tegaknya, dan kamu akan merasakan keburukan karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan bagi kamu azab yang besar. Baca lagi nanti pelan-pelan ya, PPT-nya dibagi nanti. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya berkata, makna dari ayat tersebut di atas adalah, janganlah kalian jadikan sumpah-sumpah kalian yang telah kalian ucapkan sebagai pengkhianatan dan tipu daya untuk tidak memenuhi janji kepada orang yang telah kalian janjikan, supaya mereka merasa tenang kepada kalian, padahal kalian menyembunyikan pengkhianatan terhadap mereka. Jadi mengucapkan demi Allah tapi untuk main-main. Demi Allah saya tidak, demi Allah saya tidak, padahal iya gitu. Nah itu sedang kakinya sebelah di mana tadi dan kemana masuknya. Hati-hati kalau bersumpah itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, 2, Allah tidak akan menyapa mereka yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpahnya kelak di hari kiamat. Allah tidak akan menyapa. Sekarang saja Pak, kalau Bapak bertamu kepada rumah orang dan yang punya rumah tidak menyapa, gimana itu ya? Kita ketemu sama orang lain, kok orang lain cuek pada aku, gimana ini? Nah di sini Allah tidak akan menyapa, Allah akan mencuekin mereka yang memperjualbelikan janji Allah dengan sumpah kelak di hari kiamat. Kita baca pelan-pelan, ayo. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Bagaimana dicuekin oleh Allah itu?
Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya hadirin wal hadirat, kelak di akhirat Allah akan tancapkan bendera khianat. Masya Allah. Kelak di akhirat Allah akan tancapkan bendera khianat. Rasul bersabda, likulli ghadirin liwaun inda istihi yaumal qiyamah. Bagi setiap pengkhianat akan ditancapkan bendera pada pantatnya di hari kiamat. Halo? Halo? Bagi setiap pengkhianat akan ditancapkan bendera pada pantatnya di hari kiamat. Bendera apa itu? Bendera khianat. Ini langsung kelihatan. Itu situ hoinat khianat. Naudzubillah. Mudah-mudahan semua yang telah bersumpah dijaga oleh Allah SWT. Jujur, maka jujur menjadikan jalan untuk membawa keselamatan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, keistimewaan orang yang menepati sumpah di hadapan Allah. Kalau tadi seperti itu, sekarang bagaimana keistimewaan mereka? Oke, kita lihat. Yang pertama, dicintai oleh Allah. Tuh. Bala man aufa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan begitu. Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan kita berupaya untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Allah mengirimkan bulan Ramadan untuk menggembleng, untuk memberikan bimbingan, penataran sebulan, supaya begitu keluar satu bulan, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang dimuliakan oleh Allah. Terus yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah akan menjamin surga baginya. Masya Allah. Rasul bersabda, an Ubadah bin Samit anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idmanu li sitan min anfusikum admanu lakumul jannah usduku idza haddastum wa aufu idza wa'antum wa addu idza tumintum wahfadhu furujakum wa ghaddu absarakum wa kufu aidiyakum. Dari Ubadah bin As-Samit bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaminlah 6 perkara dari kalian untukku, niscaya aku jamin bagi kalian surga. Siapa yang 6 itu? Jujurlah apabila kalian berbicara, tepatilah janji apabila kalian berjanji, tunaikanlah amanat apabila kalian diberi amanat, jagalah kemaluan kalian, tundukkanlah pandangan kalian, dan jagalah tangan-tangan kalian. Ada berapa golongan yang akan mendapatkan jaminan? Halo? Halo, ada berapa? Ada 6 ya. Silakan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat, nah ini masuk kepada kisah teladan. Kemarin kita lihat kitab. Suatu hari 2 pemuda datang bersama seorang pemuda lusuh. Pemuda lusuh ya, yang mereka tuduh telah membunuh ayah mereka. Pemuda lusuh itu mengakui perbuatannya, namun ia menceritakan bahwa ia membunuh ayah mereka karena kemarahan sesaat selesai melihat untanya disembelih oleh sang ayah yang marah karena unta tersebut merusak kebunnya. Meskipun Umar bin Khattab menawarkan untuk membayar diat tebusan dan memaafkan pemuda itu, kedua pemuda tetap menuntut kisos, balasan yang setimpal. Pemuda lusuh itu dengan ikhlas meminta agar kisos dijalankan, namun meminta waktu 3 hari untuk menyelesaikan urusan kaum kerabatnya.
tanpa ada kerabat yang menjaminnya, Salman Al-Farisi menawarkan diri untuk menjadi penjamin. Selama 3 hari banyak yang meragukan pemuda lusuh akan kembali, tetapi pada akhirnya dia datang dengan susah payah meskipun bisa saja melarikan diri. Saat pemuda itu datang, kedua pemuda yang ayahnya terbunuh mengejutkan semua orang dengan menyatakan bahwa mereka memaafkan pemuda tersebut, agar tidak ada yang mengatakan bahwa umat Islam tidak ada yang mau memaafkan. Kisah ini mengajarkan tentang pentingnya menepati janji, jujur atau kejujuran, dan rasa saling memaafkan antara sesama. Dibaca lagi nanti ya tentang kisah ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sampailah kepada doa supaya lancar segala urusan. Ini wahai para mahasiswa, masyarakat yang hadir, mungkin ada saja masalah-masalah dalam hidup ya. Nah, maka salah satunya biasakan membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku segala urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Nah, itulah doa yang tertulis dalam PPT ini. Mudah-mudahan kita semuanya tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir melalui Zoom dan di Masjid Al-Furqan di berbagai daerah dapat menunaikan ibadah sahur Ramadan. Mohon maaf lahir batin, mungkin selama menyampaikan kajian menjengkelkan, kurang menyenangkan, saya sudah memaafkannya. Bila ada dosa di antara kita semuanya saling memaafkan dan bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang Allah muliakan. Itu saja hadirin wal hadirat, kita kumpul kembali di awal Ramadan minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hapunten lahir batin mayunan keluar.